Pertemuan dengannya sudah cukup sampai di sini. Tak perlu menghubungiku, apalagi mengajak balikan lagi. Aku kan punya hati, seharusnya tahu dong. Setidaknya mengerti mengenai hatinya seperti apa. Perlahan tapi pasti aku bakal melupakan sosok Sari dalam ingatanku. Kadang pasangan sebelumnya kejadian sama persis seperti sekarang. Lebih parah dari ini. Setiba di kampus, aku melihat Suci, tapi kenapa harus menyembunyikan barang di belakangnya? Memang aku tidak lihat sahabatku cinta ini lagi bawa sesuatu, namun aku nggak tahu bakal kasih kejutan ke siapa. Buat aku sendiri sepertinya enggak deh. Soalnya hari ini bukan ulang tahunku. Aduh, makin deg-degan deh. Seperti ada yang mau berikan sesuatu, hingga akhirnya sadar bahwa Suci melihat ke arahku. Meskipun persahabatan kali ini tergantung mood. Kenapa? Karena nggak biasanya ia berikan barang sangatlah mahal. Walaupun pakai uang sendiri, bahkan tak ada seorang pun yang mampu membelinya. Apakah aku perlu ke sana? Selagi dia masih berlari menuju ke tempatku, ini adalah pertemuan antara aku sama Suci kedua kalinya. Setelah pertemuan pertama ketemu di rumahnya, meskipun jarak dari Bandung ke Jatinangor cukup jauh. Kalau nggak kemarin atau sebulan yang lalu, aku lupa. Soalnya sampai di Jatinangor tuh sekitar pukul 2:30 sore sebelum azan asar berkumandang. Oh iya, hampir lupa, aku kan punya nomornya. Kenapa tidak WhatsApp selagi dia belum sampai? Tak perlu menunggu lama, aku langsung chat. Assalamualaikum, Suci kok ada di kampus aku? Ketik kopi di dalam chat sambil berikan emot senyum. Tidak begitu lama ada balasan dari Suci. Waalaikumsalam. Ya, soalnya aku mau ketemu sama sahabatku. Padahal tadi lihat, kenapa sekarang nggak ada? Lantas, aku bakal kagetin Suci bahwa aku sudah pulang ke kosan. Padahal masih ada di kampus. Cuma ini satu-satunya cara tes kesabaran sejauh mana ia bertahan di kampusku. Kalaupun nanti nggak ketemu denganku, jangan salahkan dirinya, tapi harus tenang biar usaha hatiku sudah mulai suka padanya. Meskipun kemarin baru putus sama Sari, berharap sih gak bertemu sama mantan pacarku. Nanti bisa gawat, lebih gawat pokoknya. Kalau bertemu benar dengannya, urusan ini makin bertambah rumit dan lebih parah, ia sudah berpikiran negatif tentangmu. Nah, makanya aku segera mungkin untuk tes kesabaran sudah sejauh mana. Misalkan nggak sabar malah banyak emosi. Wah, berarti aku perlu minta bantuan kepada seorang. Soalnya dia satu-satunya orang yang mengajari tentang kesabaran. Termasuk adikku belajarnya sama dia. Tak ada guru selain dia. Walaupun gaji sangat besar, alhamdulillah aku punya uang hanya untuk biaya seorang guru. Ternyata kesabarannya malah makin tebal. Dan paling utama adalah mengenai sahabat Citra sudah melekat. Bahkan aku mencoba untuk sedikit berguna demi kesabaran bakal luntur atau enggak. Kalaupun tidak sama sekali, berarti sudah fix dan takkan ada bertengkar sama kakak kelas di sekolahnya.
Seharusnya aku lihat langsung ke sana, tetapi kuliah dari Senin sampai Jumat terlalu banyak tugas, bahkan seorang perempuan lagi mencariku sangat saat ini. Tugas banyak banget. Nggak kebayang deh kalau otak kita berdua bakal panas. Persoalan tugas sudah teruji pada saat kita berdua masih sekolah. Namun, berbeda banget tugas antara sekolah maupun kuliah. Pertama, tugas sekolah hanyalah individu doang, kelompok paling sedikit. Nah, kedua ini tugas kuliah ada malah. Bayangkan dari pagi sampai sore cuma mengerjakan tugas. Memang sih, bagus banget. Seenggaknya kasih istirahat sejenak biar otak gak terlalu banyak berpikir. Sehingga kita berdua menginginkan ke masa itu. Walau nggak satu sekolah, tetapi perasaan ini sudah ada dari zaman sekolah. Walaupun pada waktu masih SMA, aku berpaling ke perempuan beda kelas. Pasti tahu dong siapa dia. Jadi gak usah kasih tahu. Kalau misalkan diriku tak bisa melupakannya, otomatis aku perlu menyendiri dan jangan pernah menghampiriku kondisi lagi merenung. Mungkin nggak ya aku berjodoh sama Suci? Mudah-mudahan saja supaya perasaanku cepat menyampaikan padanya. Bagaimanapun, aku secara orang pertama dekat dengannya. Paling utama adalah kebiasaan sudah tahu semuanya. Cuma, aku belum tahu sama sekolah, dia pernah pacaran atau enggak. Kalaupun belum pernah, ya wajarlah, namanya juga perempuan. Nah, anehnya, kenapa belum ceritakan mengenai masa lalumu? Biar kita saling mengetahui satu sama lain. Mengingatkan ke arah sana membuatku gak sabar ingin bertemu dengannya. Walaupun sekarang sudah tahu bahwa Suci lagi berada di sini, kondisi hatiku sudah membaik dari sebelumnya. Tetapi, aneh ya, kenapa dia belum balas pesan dariku? Setelah lihat ke depan, lah kok gak ada Suci? Dia kemana sih? Aduh, kampus ini luas, mana mungkin cari sendiri, perlu dibantu sama temanku. Lupa, teman aku sekarang lagi sakit. Bagaimana kalau orang tuanya telepon ke aku? Nanti jawab apa coba? Kalau bohong sama orang tuanya, wah, jangan aneh-aneh, bohong bukan solusi yang sebenarnya, tetapi kejujuran paling utama menurutku. Bagaimanapun, harus ada kepastian bahwa Suci kondisinya baik-baik saja. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Terutama aku waspada adalah rasa suka kepada seorang laki-laki di sini. Nanti tak akan bisa mendekati dirinya karena sudah terlanjur punya pasangan. Kecuali Suci sama pacar mengalami ketidakcocokan, baru deh aku bisa mendekatinya lagi. Mumpung kita berdua masih kuliah, mana mungkin aku dekati perempuan hanya dari kecantikannya. Namun, aku lihat sama perempuan dari kelakuan, kesabaran, rendah hati, dan sayang sama pasangan. Paling utama adalah jangan berpaling ke laki lain. Sama mencari nggak ketemu juga. Coba deh telepon, siapa tahu diangkat. Benar-benar dah, aku pusing sekali dengan cuaca lagi panas. Aduh kapok deh, cari Susi melelahkan banget. Aku harus mencari kemana lagi. Padahal aku sebisa mungkin menelpon dan WhatsApp, padanya tak ada respon sama sekali. Mana mungkin di kampusku ada tempat yang memang Suci suka. Nah,
Kenapa nggak kepikiran sih? Coba saja jalannya secara perlahan, karena ia kebiasaan seperti itu. Membuatku sebagai sahabatnya khawatir sekali padanya. Sayangnya tak bisa meyakinkan kondisi perasaanku sekarang bakal bertahan selama ia belum punya pasangan. Setidaknya Susi bakal mengetahui bahwa aku suka sama kamu. Ketika lagi mencari, lalu ada yang mengetuk pundakku. Walaupun nggak tahu siapa yang mengetuknya, waduh, kenapa jantungku berdebar sangat cepat. Padahal di depanku tak ada perempuan, namun pikiranku sudah melayang jauh. Mungkin nggak ya, suatu saat aku bisa menemukan pendamping. Setidaknya ia bisa memahami kondisi aku seperti apa. Jangan pernah sekali-kali lakukan membuatku sakit hati. Bahkan tak ada salahnya aku terima cinta dari teman sekelasku. Walau dalam hatiku nggak pernah rasa suka sama sekali. Entah kenapa aku sering menjodohkan dengannya. Alasannya juga nggak masuk akal, membuatku makin ragu untuk terima cinta darinya.